Oke, waktunya untuk menjawab teka-teki lagi. Kali ini, edisi orang tua. Ada 3 kategori pertanyaan. Mudah, yang masing-masing bernilai 1 poin, menengah untuk 2 poin, dan sulit untuk 3 poin. Kita mulai dari yang mudah. Ingat, setiap jawaban yang benar memberimu 1 poin. Jason dan Stephen sedang di rumahnya masing-masing bersama anak mereka. Jason sedang menelepon ibunya, sementara Stephen sedang menonton pertandingan sepak bola di TV. Siapa yang lalai? Jason. Meski kedua anak ini bisa jatuh dari jendela dan kedua ayah seharusnya waspada, anak Jason berada di lantai lebih tinggi. Whoops! Mila dan Gregor sedang memasak makan malam untuk anak mereka masing-masing. Siapa yang paling kurang pintar? Mila, dia tidak sengaja menukar makanan di piring. Dia memberi makanan putrinya ke anjing dan akan memberi makanan anjing ke putrinya. Nyam-nyam. Sabrina dan putranya pergi ke pegunungan untuk bermain ski seharian. Adam sedang memanggang di halaman belakang sambil mengawasi putrinya. Siapa yang tidak mengawasi anak dengan baik? Sabrina, putranya sedang meluncur ke lubang besar di es. Rebecca dan Natalie membawa anak-anak mereka ke danau. Kedua anak mereka hendak melompat ke air. Anak siapa yang dalam bahaya? Anak Rebecca di kiri atau anak Natalie di kanan? Anak Natalie. Ada bebatuan di bawah tebing yang bisa menghantam putranya. Megan dan Rachel sedang membersihkan kamar anak-anak mereka. Rachel melihat ponsel putranya dan sedang mengeceknya. Sementara Rachel menemukan buku harian putrinya. Siapa yang dalam masalah? Rachel, membaca barang-barang pribadi seorang anak adalah tindakan yang buruk. Apalagi dia juga akan ketahuan karena putrinya sedang berjalan ke kamar. Mary dan putranya sedang menghabiskan waktu di pantai. Chris dan anak-anaknya sedang menonton TV. Orang tua mana yang melakukan kesalahan? Mary, berenang saat sedang badai petir sangat berbahaya bagi siapapun. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang lebih sulit. Setiap jawaban yang tepat bernilai 2 poin. Meredith sedang mengajari putrinya merias wajah. Beverly sedang mengajari anak remajanya cara menata rambut. Ibu mana yang melakukan kesalahan? Beverly, catokannya belum tercolok. Nicole dan Diana sedang menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Nicole membacakan buku untuk putranya, sementara Diana menonton kartun bersama putrinya. Siapa yang tidak bijaksana? Nicole, dia melupakan makanan yang dia masak di oven dan sudah sampai gosong. Jadi, mari pesan makanan lewat aplikasi. Anak-anak Bradley dan Ryan dituduh mengecat wajah di pagar tetangga. Kedua anak laki-laki ini menyangkalnya, dan ayah mereka tentu mempercayai ucapan mereka. Anak siapa yang berbohong? Anak Ryan yang berbaju merah atau anak Bradley yang bersweater hitam? Anak Ryan. Masih ada bekas cat hijau di tangan anaknya yang belum dibersihkan dengan baik. Jennifer berjalan-jalan dengan putranya, tapi perhatiannya teralihkan saat sedang mengobrol di telepon. Mark meninggalkan putrinya di dalam mobil tertutup saat dia memasuki toko untuk membeli peralatan berkebun. Siapa yang membuat kesalahan lebih besar?
Mark meninggalkan orang atau hewan di mobil yang tertutup adalah tindakan berbahaya, terutama saat udaranya panas, ketika mobil memanas dengan cepat dan tidak ada udara segar di dalam. Brian sedang mengajari putranya yang masih remaja cara mengemudi, sementara Nancy sedang memasak makan malam bersama putrinya. Siapa yang tidak bijak? Brian, putri Nancy tampaknya cukup dewasa untuk memotong apel, terutama dengan pengawasan orang dewasa. Tapi Brian tidak dapat mengendalikan semua tindakan putranya di dalam mobil. Martha dan putranya pergi ke hutan, dan dia berhenti untuk bersuah foto. Peter mengajak putranya berkemah, dan dia menyiapkan tenda saat putranya mencoba menyalakan api. Siapa yang tindakannya tidak pintar? Martha, putranya sedang mendekati ular yang mungkin berbisa. Melissa dan Stephanie sedang mengajak anak-anaknya mengerjakan tugas rumah. Melissa mengurus cucian, sementara Stephanie membersihkan dapur. Siapa yang harus lebih berhati-hati? Stephanie, putrinya menaruh ponsel di dalam mesin pencuci piring. Putra Tiffany dan Michael kembali ke rumah setelah belajar sore di rumah teman. Kedua ibu ini tidak ada yang curiga. Akan tetapi, salah satunya tidak belajar malam ini. Bisa tebak siapa yang putranya justru ke pesta? Putra Tiffany di sebelah kiri, atau putra Michael di sebelah kanan? Putra Tiffany, anak laki-lakinya punya noda lipstik di kerah. Jack dan Vivian membawa anak-anak mereka ke sekolah. Sekarang, Jack berjalan ke kantor, dan Vivian sedang mengemudi ke toko. Siapa yang melupakan sesuatu? Jack, ransel sekolah pink milik putrinya masih dia pakai. Kamu imut, Jack? Charles dan Penelope memasak sarapan untuk anak-anak mereka. Orang tua mana yang mungkin kurang tidur tadi malam? Penelope, dia menyajikan kentang mentah yang bahkan belum dikupas untuk putrinya. Sandra sedang berkebun dengan putrinya. George sedang mengawasi anaknya berenang di kolam. Siapa yang ceroboh? George, dia tertidur dan meninggalkan putranya di kolam tanpa pengawasan. Selain itu, anaknya melepas ban lengannya dan mungkin tenggelam. Oh. Putri Elizabeth dan John baru pulang. Mereka bilang baru saja mengerjakan tugas kelompok pelajaran IPA. Dan kedua orang tua mempercayai putri mereka. Siapa yang gagal mendeteksi kebohongan? Putri John yang beranting merah atau Putri Elizabeth yang beranting putih? John, putrinya mengenakan sweater di hari yang panas, mungkin agar bisa menyembunyikan sesuatu. Jessica dan Aaron memasak makan malam untuk keluarga mereka. Jessica memasak sup Thailand dan Aaron membuat kentang tumbuk. Siapa yang masakannya kurang enak? Jessica, putrinya membuang sup buatannya ke pot bunga. Travis tidak mengizinkan putrinya pergi ke pesta ulang tahun teman sekolahnya dan menyuruhnya mengerjakan PR seharian. Putra Christina juga harus menghabiskan waktu seharian di kamar tidur karena dilarang pergi ke bioskop. Saat kedua remaja ini turun untuk makan malam pada pukul 7 malam, orang tua mana yang tidak menyadari kalau mereka dibohongi? Travis, saat itu sedang hujan dan rambut putrinya basah. Artinya, dia baru dari luar dan tidak duduk diam di kamar tidur. Dan terakhir, pertanyaan tersulit yang masing-masing bernilai 3 poin. Dustin sedang memasak makan malam bersama putrinya. Joseph sedang memotong rumput sementara anaknya bermain di dekatnya. Siapa yang kurang pintar?
Joseph. Mesin pemotong rumput sangatlah berbahaya dan tidak boleh digunakan jika ada anak-anak di sekitar. Sean sedang mengajari putra kecilnya cara memotong kayu. Camilla mendengarkan musik dan mencuci piring sementara bayinya tidur di lantai atas. Siapa yang membuat kesalahan? Camilla. Musiknya terlalu keras dan dia tidak akan mendengar jika putranya terbangun dan menangis. Brandon dan Daniel sedang mengawasi anak-anak mereka bermain di halaman belakang. Siapa yang tidak bijak? Daniel, putranya bermain di bawah sinar matahari tanpa mengenakan topi dan mungkin terkena sengatan matahari. Pamela sedang bersiap-siap untuk rapat dengan guru putranya pukul 12 siang. William sedang mengantar putranya ke pesta ulang tahun. Siapa yang tidak terlalu perhatian? Pamela, dia pasti sedang linglung. Rapatnya pukul 12, tapi ini sudah pukul setengah 2. Thomas sedang membaca koran sambil menjaga putranya. Molly sedang berbicara di telepon saat makan malam sedang dimasak di oven. Siapa yang harus memikirkan kembali tindakan mereka? Molly, dia lupa menyalakan ovennya. Samantha dan Bob mengantar anak-anak mereka untuk piknik sekolah. Orang tua mana yang lupa melakukan sesuatu? Bob, kenapa dia memegang bekal putranya? Anaknya pasti kelaparan hari ini. Hitung poinmu untuk memeriksa hasilnya. Kalau kamu mendapatkan 25 poin atau kurang, skormu di bawah rata-rata. Tapi jangan khawatir, tonton saja video teka-teki kami yang lain agar siap untuk teka-teki selanjutnya. Jika kamu mendapatkan 26 sampai 45 poin, kamu mendapatkan hasil rata-rata. Semangat terus! Jika jumlah poinmu antara 46 sampai 60 poin, kamu mendapatkan hasil di atas rata-rata dan pantas mendapatkan gelar ahli teka-teki. Dan terakhir, kalau poinmu 61 atau lebih, kamu benar-benar genius. Atau kamu sudah 2 atau 3 kali menonton video ini. Ayo dong, jangan curang. Lihat nih, sebuah mobil menabrak jendela restoran dan memecahkannya. Detektif Haris datang untuk menyelidiki kasus ini. Ada 2 kemungkinan tersangka, yaitu Yuli dan Donnie. Tapi mereka saling menuduh satu sama lain. Bisakah kamu membantu sang detektif mencari tahu siapa yang berbohong? Yuli, jejak ban itu berasal dari ban mobilnya. Adam sedang berkendara pulang larut malam saat dia menyadari bensinnya hampir habis. Dia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli camilan. Di dalam, ada seorang pegawai kasir dan seorang pelanggan lain yang berpakaian hitam. Ketika Adam menghampiri pegawai itu untuk membayar, dia bilang $5,05. Adam membayar, keluar, dan menelepon polisi untuk melaporkan situasi darurat. Kenapa dia melakukannya? Mesin kasir menunjukkan angka $18,35, tapi pegawai kasir mengatakan 5,05 yang terbaca seperti SOS. Detektif Haris sedang menyusuri jalan ketika dia mendengar suara keributan. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata seorang pria baru saja merampas tas seorang wanita tua dan kabur. Detektif itu berlari ke arah yang ditunjuk oleh para saksi. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat 3 pintu. Dia mengetuk pintu yang pertama. Pemilik apartemen, Panji, membukakan pintu. Pria itu bilang kepada sang detektif kalau dia baru saja kembali dari berlari. Seorang pria lain, Jerry, membuka pintu kedua. Dia bilang dia baru saja bermain basket di belakang rumahnya. Apartemen ketiga adalah milik Raymond, seorang musisi.
Dia baru saja selesai menggubah sebuah lagu baru. Setelah bicara dengan semua orang ini, Detektif Haris tahu siapa penjahatnya. Apa kamu juga tahu? Pencuri itu adalah Jerry. Dia mengaku baru saja bermain basket, tapi dia memegang bola sepak saat berbicara dengan detektif. Sarah dan saudarinya, Maria, sedang berbelanja. Ketika mereka keluar dari toko, Sarah menunjuk ke arah seorang anak laki-laki dan berseru, "Lihat, itu keponakanku." Saudarinya menjawab, "Oh, benar, tapi dia bukan keponakanku." Bagaimana mungkin? Anak laki-laki itu adalah putra Maria. Joanna pulang dari Asia dan membawa patung porselen yang berharga. Dia mengadakan pesta dan mengundang semua temannya untuk menceritakan perjalanannya. Mereka bersenang-senang, tapi setelah teman-temannya pergi, Joanna baru menyadari kalau patung itu hilang. Dia menelepon polisi dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya saat pesta. Salah satu petugas langsung tahu siapa yang mencuri patung itu. Apa kamu juga tahu? Gadis ini pencurinya. Dia menyembunyikan patung itu di balik topinya. Pada pukul 9, Edo dapat telepon dari temannya, seorang pemilik bisnis besar. Pria itu bilang kalau sebuah dokumen yang sangat penting hilang dari ruangannya. Dokumen itu ada di mejanya pada malam sebelumnya, tapi sekarang hilang entah kemana. Edo segera datang ke sana untuk menanyai karyawan temannya. Nggak lama kemudian, dia pun mencurigai 3 orang. Wawan bilang malam sebelumnya dia pergi nonton ke bioskop. Jenny makan malam bersama teman-temannya, dan Zaki mengunjungi galeri seni. Edo nggak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Wawan, tiketnya nggak disobek. Itu berarti dia nggak nonton filmnya. Sekarang, lihatlah tangan-tangan ini dan coba tebak siapa yang punya istri. Kalau kamu perhatikan tangan pertama dengan teliti, kamu akan menyadari kalau ini bukan tangan orang dewasa. Pada tangan kedua, ada bekas cincin yang tertinggal, tapi cincinnya nggak dipakai. Itu bisa berarti orang tersebut sudah nggak beristri lagi. Di tangan ketiga, juga nggak ada cincin, tapi ini tangan kanan. Dan biasanya kita memakai cincin kawin di tangan kiri. Jadi, dari ketiganya, orang ini yang kemungkinan besar punya istri. Oke, tantangan berikutnya. Lihatlah ketiga pria ini. Mereka sedang di bandara. Siapa di antara mereka yang sudah menikah? Semua pria ini memegang paspor dan tiket di tangan mereka. Nggak satu pun dari mereka memakai cincin kawin. Tapi perhatikan pria yang duduk di bangku. Di tiketnya tertulis diskon keluarga. Jadi, dia pasti sudah menikah. Sekarang, perhatikan gambar ini dengan cermat. Apa menurutmu ada yang aneh? Saat itu musim dingin, tapi kupu-kupu berterbangan di sekeliling manusia salju. Sekarang, coba cari tahu apa yang salah dengan gambar ini. Itu manusia salju lagi. Bukannya pakai wortel, hidungnya terbuat dari brokoli. Dan ini gambar terakhir untuk kamu cermati. Buat apa pria ini membawa tongkat ski kalau dia akan bermain snowboard? Marco terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dengan hanya satu lilin menyala di atas meja. Dia melihat 3 pintu di salah satu dinding dan 3 kunci tergeletak di meja. Berapa kali percobaan yang dibutuhkannya untuk mengetahui kunci setiap pintu?
dia akan butuh maksimal 6 kali percobaan. 3 kali untuk kunci pertama, 2 kali percobaan untuk kunci kedua, dan 2 pintu yang tersisa. Dan hanya 1 kali percobaan untuk kunci terakhir. Tapi jika Marco sangat beruntung, dia mungkin hanya butuh 3 kali percobaan. Ibunda Alia memintanya untuk pergi berbelanja. Dia memberi Alia daftar belanjaan dan kartu debitnya. Tapi wanita itu tahu bahwa putrinya sangat pelupa. Karena itu, dia memberi Alia sebuah catatan kecil untuk berjaga-jaga kalau dia lupa nomor PIN kartunya. Ketika berada di kasir, Alia beneran lupa nomor PIN-nya. Alia mengeluarkan catatan dari sakunya dan langsung mengingat kodenya. Bisakah kamu menebak kode PIN tersebut jika di kertas ada gambar lalat, kucing, manusia, dan ular? PIN-nya adalah 6420. Alia cuma perlu menghitung jumlah kaki setiap makhluk di gambar. Sebuah restoran mewah di Los Angeles menawarkan promo menarik. Pasangan yang sudah menikah bisa makan di restoran tersebut hanya dengan membayar setengah harga di hari ulang tahun pernikahan mereka. Untuk mencegah penipuan, tiap pasangan perlu menunjukkan bukti tanggal pernikahan. Pada suatu Kamis malam, sepasang suami istri memasuki restoran dan mengaku bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi mereka nggak punya bukti. Manajer restoran dipanggil untuk bicara dengan pasangan itu. Saat si manajer bertanya soal hari pernikahan mereka, sang istri bilang, "Oh, itu minggu sore yang indah, burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran." Setelah hampir 10 menit mengoceh, sang istri memberitahu manajer bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-28. "Senang sekali," kata si manajer, "tapi Anda nggak memenuhi syarat untuk dapat diskon. Ini bukan hari ulang tahun pernikahan Anda. Anda bohong." Dari mana si manajer tahu kalau hari itu bukan hari ulang tahun pernikahan mereka? Kalender berulang setiap 28 tahun. Jadi, jika mereka menikah pada hari Minggu 28 tahun yang lalu, hari mereka datang ke restoran juga seharusnya hari Minggu. Tapi karena hari itu hari Kamis, si manajer tahu kalau mereka berbohong. John menelepon polisi untuk melaporkan kalau temannya, Mark, menghilang. Dia menjelaskan bahwa 2 minggu sebelumnya, dia menawari Mark untuk tinggal di rumah pantainya di Miami. Dia ingin temannya itu menikmati musim panas. Tapi ketika John kembali dari perjalanan bisnis selama setengah bulan ke Chili, dia menyadari bahwa Mark hilang. Polisi mendengarkan cerita John dan tahu kalau pria itu berbohong. Bagaimana mereka mengetahuinya? Kalau di Miami sedang musim panas, di Chili sedang musim dingin, tapi John pulang dengan kulit yang kecoklatan, itu berarti dia nggak pergi ke Chili. Maya sedang di gym dan melakukan latihan yang sudah dipersiapkan oleh pelatih pribadinya. Latihannya lebih berat dan lebih lama dari biasanya. Dalam keadaan lelah, Maya kembali ke ruang ganti dan mendapati tasnya yang mahal hilang. Dia segera menelepon polisi. Mereka mencurigai 3 orang. Pelatih Maya bilang kalau dia sedang mempersiapkan program baru untuk kliennya. Emma, seorang pengguna gym lainnya, bilang kalau dia baru selesai berlari di treadmill selama 2 jam. Petugas kebersihan bilang kalau dia baru saja membersihkan kolam renang. Siapa yang mengambil tas Maya? Pelatihnya. Dia tahu Maya akan menjalani latihan yang panjang dan gak akan kembali ke ruang ganti dengan cepat. Fanny lagi duduk sendiri di kamar hotel. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk seseorang. Saat melihat Fanny, dia langsung minta maaf dan bilang salah kamar. Setelah cowok itu pergi, Fanny langsung menelepon polisi. Kenapa? Fanny ngerasa ada yang aneh. Cowok itu mengetuk pintu kamarnya sebelum masuk. Kalau memang sudah tahu itu kamarnya, ngapain juga dia ngetuk pintu segala? Dia pasti ngecek kalau di dalam kamar ada orangnya. Di dekat meja kafemu, ada 4 orang lagi nongkrong bareng. Ada 1 cowok bernama Jerry dan 3 cewek yang masing-masing bernama Rosa, Sarah, dan Karin. Coba tebak, siapa istri Jerry?
Meskipun bajunya kelihatan mirip, Sarah dan Jerry bukan suami istri. Cewek itu nggak pakai cincin kawin. Karin juga sama, dia nggak pakai cincin, tapi Rosa pakai cincin yang sama dengan Jerry. Seorang detektif menerima email tak dikenal yang menginformasikan tentang perampokan yang akan dilancarkan di salah satu museum kota New York. Untuk menghentikan aksi ini, sang detektif perlu tahu bulan eksekusinya. Setelah itu, polisi menemukan petunjuk berupa catatan kode rahasia. Karena nggak berhasil memecahkan kodenya, mereka kemudian meminta bantuan detektif. Pada bulan apa perampokan akan dilancarkan? Detektif itu langsung bisa memecahkan kodenya yang ternyata dalam bahasa Inggris. J diambil dari jar atau stopless, U dari ukulele, ada N dari nugget, dan E dari eggplant atau terong. Oh, ternyata Jun, bulan Juni. Apartemen X berlantai 12. Semakin ke atas, penghuninya semakin banyak. Menurutmu, liftnya paling sering menuju ke lantai berapa? Ke lantai 1. Penghuni di semua lantai turun ke lantai 1. Tempo hari, Ana lagi nyari barang di loteng rumah tantenya. Tiba-tiba, dia melihat 5 rantai pendek yang terbuat dari perak. Wah, kayaknya keren nih kalau semuanya disatuin aja jadi 20 mata rantai, pikirnya. Kemudian, dia pergi ke pusat kota untuk beli rantai kecil di toko perhiasan. Penjualnya bilang, harganya 75.000 per mata rantai yang harus dipisahkan lalu disatukan lagi. Berapa harga rantainya? Ana harus bayar 375.000 kalau si penjual perhiasan memisahkan tiap mata rantai dari ikatan rantainya. Tapi dia super jenius. Jadi, Ana memintanya untuk memisahkan 4 ikatan di satu rantai, lalu menyambungnya dengan satu rantai lain. Harganya menjadi Rp300.000. Suatu hari, Stephanie tersesat di hutan, kemudian melihat rumah penyihir. Saat pintunya berderit, dia langsung masuk. Rupanya si penyihir berhati baik, dia berjanji akan mewujudkan salah satu mimpi Stephanie kalau Stephanie berhasil memecahkan teka-teki. Stephanie pengen banget punya HP baru. Kemudian si penyihir nanya, kalau 11 ditambah 3 sama dengan 2, 8 ditambah 6 sama dengan berapa? Stephanie mulai berpikir keras dan akhirnya berhasil menjawabnya. Memangnya jawabannya berapa? Jam 11 ditambah 3 sama dengan jam 2. 8 ditambah 6 juga jam 2. Karena lapar berat, kamu mau merebus telur selama 2 menit. Kalau kamu cuma punya jam pasir selama 3 menit, 4 menit, dan 5 menit, gimana kamu bisa merebus telur hanya selama 2 menit? Saat airnya mendidih, balikan jam pasir 3 menit dan 5 menit. Lalu saat jam pasir yang 3 menit sudah habis, masukkan telurnya ke air mendidih. Sisa waktunya akan jadi 2 menit di jam pasir 5 menit. Dan kalau sudah, angkat telurnya dan dinginkan. Selamat makan! Pak Wisnu punya toko kecil bernama Five Flags, tapi di luar toko benderanya ada 6. Dia memang bisa membetulkannya sih, tapi lebih memilih untuk membiarkannya. Apa kamu bisa menebak alasannya? Awalnya memang gak sengaja keliru, tapi kemudian banyak orang memasuki tokonya untuk menginformasikan kesalahan ini yang justru bikin tokonya makin laris. Seorang Raja Arif mulai lelah dengan tugas yang diembannya. Dia berniat mau mencari penerus tampuk kekuasaannya. Maka digelarlah sayembara untuk mencari pengganti sang raja. Semua peserta harus menaruh 1 timun di dalam botol kaca tanpa memotong timun maupun merusak botolnya. Dan mereka cuma diberi waktu selama seminggu. Karena sayembara ini sangat mustahil dilakukan, pesertanya cuma 5 orang. Rupanya salah satu dari mereka berhasil juga. Gimana dia bisa menaruh timunnya ke dalam botol?
Dia menaruh timun kecil yang masih nempel di batangnya ke dalam botol. Pertumbuhannya lumayan cepat sehingga dia bisa memenangkan sayembara. Kalau hujan terjadi saat tengah malam, 72 jam lagi mataharinya akan cerah atau enggak? Enggak lah, 72 jam lagi masih malam hari. Kamu melihat bak mandi berisi air, di situ juga ada sendok, cangkir, dan ember. Benda apa yang akan kamu pilih untuk menguras bak mandinya? Ini sih udah jelas, tinggal buka tutup bak mandinya lah. Alisa kuliah di jurusan matematika, teman sekamarnya mau ngetes kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop, lalu menuliskan pesan pendek di atasnya. Mereka juga menaruh jawaban ujian Alisa di salah satu amplop itu. Hanya 1 amplop yang punya jawaban benar, 2 lainnya salah. Alisa nggak boleh membuka amplopnya dan cuma boleh memilih 1 amplop. Amplop pertama bertuliskan, di sini nggak ada jawaban ujianmu. Amplop kedua bertuliskan, jawaban ujianmu ada di sini. Lalu, di amplop ketiga tertulis, jawaban ujianmu nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Alisa? Yang ketiga, pesan yang tertulis di situ benar, yang artinya jawaban ujian Alisa ada di amplop pertama. Jihan dan Jordi sedang berbulan madu ke Prancis. Di hari pertama mereka ikut tur keliling kota Paris, meninggalkan semua barang mereka di kamar hotel. Saat mereka kembali, seseorang sudah berdiri di luar kamar, sedang mencoba masuk. Keduanya langsung melapor ke resepsionis, tapi orang itu beralasan kalau Jihan dan Jordi telah berhutang padanya untuk biaya tur selama 4 hari terakhir. Resepsionis langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Saat itu kan masih hari pertama Jihan dan Jordi di Paris. Rizal dan Anna sedang pergi liburan. Suatu hari Anna menolak ajakan Rizal untuk pergi ke pantai karena sedang sakit. Saat Rizal balik ke kamar untuk mengambil ponsel, Anna sudah nggak ada. Saat melihatnya di pinggir kolam renang, Rizal bilang, "Kamu sendirian aja di sini." Anna mengangguk, tapi Rizal tahu kalau dia berbohong. Kok gitu? Ada 2 gelas soda dan 2 piring buah di atas meja. Rupanya, itu sudah jadi liburan terakhir mereka. Duh, jangan jadi sad boy ya Rizal. Gilang lagi menjalankan misinya, mengambil foto alam untuk diposting di blognya. Di tengah hutan, dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dan meski sudah mencoba keluar, jalannya sangat sulit. Batu yang dia pegangi tiba-tiba ambrol, sehingga air mulai masuk ke dalam lubang secara cepat. Di situ ada bola kempes, tong kosong, dan papan kayu. Benda apa yang harus dia pakai untuk keluar dari situ? Bola kempesnya terlalu kecil dan berlubang, papan kayu nggak akan kuat menahan berat badannya. Jadi, sebaiknya pilih tong kosong. Benda ini akan membantunya mengapung. Sebelum berbulan madu, Paul dan Paulina minta tolong tetangga mereka untuk menjaga rumah. Saat mereka kembali, Paulina tahu kalau perhiasan mahalnya sudah hilang akibat mati lampu. Padahal dia sudah menyimpan perhiasan itu di tempat aman loh. Rumah mereka nggak kemalingan, tetangga mereka juga orang yang sangat jujur, dan perhiasan itu nggak sengaja hilang. Hah? Kok bisa gitu? Paulina memasukkan perhiasannya di wadah makanan beku, lalu menyimpannya di freezer. Setelah mati lampu, semua makanan di dalam freezer jadi basi. Tetangga yang baik hati itu kemudian membuang semua makanan basi beserta perhiasan Paulina ke tempat sampah. Di halaman terdapat tong berisi air. Saat mengintip ke dalamnya, kamu bilang isinya lebih dari setengah. Tapi temanmu ngotot kalau isinya kurang dari setengah. Gimana kamu bisa tahu isi air yang sebenarnya tanpa pakai alat ukur atau menguras airnya?
Miringkan tong hingga airnya menyentuh pinggirannya. Kalau dasar tong masih bisa terlihat, berarti isi tongnya kurang dari setengah. Tapi kalau dasarnya masih tertutup air, berarti lebih dari setengah. Marco, Johnny, dan Budi bekerja sebagai manajer di kantor yang sama. Suatu hari, salah satu dari mereka diberhentikan, ada juga yang naik pangkat. Manajer lain yang awalnya mau mengundurkan diri, kemudian berubah pikiran. Si manajer yang diberhentikan lebih tua dari dua manajer lain dan masih lajang. Johnny lebih muda dari manajer yang berubah pikiran dan dia nggak tahu istri Budi. Siapa yang diberhentikan? Bukan Johnny, karena dia lebih muda dari manajer yang masih ingin bekerja. Dia juga bukan Budi karena sudah menikah, jadi Marco yang diberhentikan. Sedangkan Johnny naik pangkat dan Bob tetap memegang jabatan yang sama. Pak Johnny lagi asik nonton TV saat bel pintu depan berdering. Di ambang pintu sudah berdiri seorang pria yang mengaku sebagai relawan. Namanya Lucky, dia lagi menggalang dana untuk menyelamatkan spesies burung dodo yang paling langka. Karena nggak percaya ceritanya, Pak Johnny segera menelepon polisi. Kenapa? Burung dodo sudah punah sejak abad ke-17. Irwan lagi main ke rumah sepupunya Ricky. Mereka asik ngeteh bareng sambil ngobrol soal olahraga. Tiba-tiba, nafas Irwan megap-megap dan tubuhnya jatuh ke lantai. Melalui telepon, Ricky menjelaskan ke pihak para medis kalau Irwan telah diracun. Detektif Kinan segera datang ke rumah Ricky untuk menginvestigasi. Tak lama kemudian, dia bisa tahu kalau Ricky yang meracuni Irwan. Gimana cara Ricky meracuni sepupunya itu? Cuma Irwan yang minum teh manis, racunnya terkandung di dalam gula. Elisa lagi belajar di perpus. Sesaat kemudian, dia pergi ke kamar mandi dan menaruh semua barangnya di atas meja. Setelah dia kembali, HP-nya sudah hilang. Setelah dia lapor polisi, petugas segera datang untuk menginterogasi 3 murid lain yang saat itu juga ada di perpus. Budi bilang, sesaat setelah Elisa pergi, saya juga keluar dari perpus buat beli minuman di mesin jual otomatis. Jadi saya nggak nyentuh barang Elisa sama sekali. Betty menjelaskan, tadi saya lagi sibuk belajar dan nggak tahu menahu soal insiden ini. Kemudian Sinta mengatakan, saya lagi di lorong lain. Pastinya nggak ada yang di dekat meja Elisa. Siapa yang nyuri HP Elisa? Pelakunya Budi. Dia bilang tadi lagi beli minuman di mesin jual otomatis. Padahal mesin itu cuma menjual snack. Di dalamnya nggak ada minuman. Sandra dan anaknya Aviani piknik bareng di dekat danau. Akhirnya mereka mendapat tempat yang pas untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Sandra baru keinget kalau kameranya tertinggal di mobil. Jadi dia langsung pergi mengambilnya. Saat dia kembali, Aviani udah nggak ada. Wanita itu menghubungi polisi dan mereka langsung melakukan pencarian. Saat kejadian, ada 3 orang lain yang juga ada di dekat situ. Polisi segera menginterogasi ketiganya. Benny menginformasikan, saya memang sempat jalan di dekat situ, lalu melihat cewek itu duduk di dekat danau. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, kan cuma numpang lewat. Jennifer bilang, dia sama sekali nggak lihat ibu dan anak itu di TKP. Fanny juga bilang, kalau dia nggak melihat keduanya, tapi dia sempat mendengar ada teriakan. Jadi polisi harus nahan siapa nih? Jennifer, dia memakai shawl milik Aviani. Bram menghubungi polisi di pagi buta. Di malam sebelumnya, dia dan pacarnya Esti nobar horor di rumahnya. Karena takut setengah mati, Esti nggak berani pulang. Akhirnya dia menginap di rumah Bram. Saat tidur, cewek itu bermimpi buruk dikejar-kejar zombie. Malahan, dia nggak bangun-bangun sampai pagi. Bram pun jadi bingung, tapi polisi malah menahan cowok itu dan mengecapnya bersalah. Loh, kok bisa?
Bram bilang kalau pacarnya nggak bangun-bangun sampai pagi. Lalu gimana dia bisa tahu isi mimpi Esti? Tito baru saja dari New York menuju ke kota kelahirannya, Chicago. Dia mau melepas rindu bareng papanya selama seminggu. 3 hari kemudian, papanya memberitahu polisi kalau Tito telah minum racun. Polisi segera mengecek barang Tito. Barangkali ada yang mencurigakan. Sesaat kemudian, petugas malah membawa pria itu ke kantor polisi untuk menginvestigasinya lebih lanjut. Memangnya mereka mencurigai apa? Polisi menemukan tiket pulang dari Chicago ke New York. Tito nggak akan beli tiket ini kalau nggak berencana pulang ke New York. Ismi lagi asik menyusuri hutan. Dan kamu tahu gimana kelanjutan ceritanya? Ya, bener banget. Dia kesasar lagi. Setelah berjam-jam mencari jalan pulang, dia malah sampai di rumah penyihir. Ismi pun meminta tolong ke si penyihir untuk menunjukkannya jalan pulang. Padahal sebetulnya, nenek sihir itu mau menjadikan Ismi sebagai budaknya, tapi dia lagi pusing memikirkan solusi yang bisa dipakai untuk memecahkan masalahnya. Dalam waktu dekat, dia mau liburan sambil mancing. Dia juga sudah menyiapkan pancingnya, tapi jorannya kepanjangan, ukurannya sampai 4 meter. Padahal, di kereta nanti, penumpangnya cuma boleh bawa barang yang panjangnya maksimal 3,5 meter. Si penyihir berjanji kalau Ismi bisa membantunya mendapatkan solusi, dia akan meloloskan cewek itu dari situ. Apa yang bisa Ismi sarankan? Karena jago geometri, Ismi menyarankan si penyihir itu untuk memasukkan jorannya ke kardus yang berukuran 3,5 kali 1,5 meter. Kalau ditaruh miring, jorannya akan tetap muat kok. Malam Senin kemarin, Bu Kesha ngerumpi di rumah temannya sambil ngeteh bareng. Di tengah obrolan, temannya bilang kalau sore itu dia baru melihat anak Bu Kesha nongkrong di mall. Bu Kesha jadi dongkol deh, karena semua anaknya lagi dikurung di rumah. Saat Bu Kesha nanya, anakku yang mana sih? Temannya nggak tahu pasti, karena saat itu dia nggak pakai kacamata. Sesampainya di rumah, Bu Kesha langsung mencecar anaknya soal aktivitas mereka sepanjang hari. Amara bilang dia seharian baca buku. Bianca bilang sepulang sekolah dia belajar lagi di perpus. Citra bilang dia sibuk latihan untuk nyiapin konser pianonya. Siapa yang berbohong? Bianca, saat itu hari Minggu, semua sekolah pasti libur. Tina dilarikan ke rumah sakit karena keracunan, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau hari itu dia nggak makan maupun minum. Kakaknya Christina bilang dia nggak tahu menau soal insiden ini. Teman Tina, Rina, kemudian bilang, kami lagi di sekolah saat Tina jatuh sakit. Dan pacar Tina, Ari, bilang, hari ini saya belum ketemu dia. Gimana bisa Tina diracun dan siapa pelakunya? Tina memang belum makan, tapi dia pakai lipstik. Di dalamnya ada racunnya. Nah, satu-satunya orang yang bisa memasuki kamar Tina hanyalah kakaknya, Christina. Telah terjadi kecelakaan mobil di terowongan. Polisi mencurigai salah satu pengemudi yang bernama Umar ngantuk saat nyetir. Tapi Umar menyangkal. Enggak kok pak, saat itu hujan deras, jadi penglihatan saya kabur. Karena nggak percaya dengan pernyataannya, petugas segera menahan cowok itu. Kenapa? Kecelakaan itu terjadi di terowongan. Di situ nggak mungkin turun hujan lah. Beberapa mobil di kota X dicuri oleh seseorang. Setiap kali mobilnya dibawa kabur, pemiliknya selalu mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Di tiap pesannya, selalu ada 2 emoji yang sulit dipahami. Polisi segera melacak nomor itu dan geolokasinya menunjuk ke 3 rumah. Mereka menginterogasi semua pemiliknya, Pak Tetra, Bu Nana, dan Pak Wildan. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Ternyata kedua emoji itu bisa dikaitkan dengan pelaku. Ada gambar tembok dan bapak bersama putranya. Kalau salah satu suku katanya digabungkan, akan terbentuk nama Tetra. Jadi, pencuri mobil di kota tersebut pasti Pak Tetra.
Oke, yuk lanjut ke teka-teki. Siapa yang kurang cerdas? Pagi-pagi sekali, Tommy dan Yusuf mengantar anak mereka ke sekolah. Siapa yang kurang cerdas? Yusuf, anaknya nggak ada di dalam mobil tuh. Pasti ketinggalan di rumah. Bisa-bisanya. Ani dan Erna bekerja di tempat penampungan hewan. Saat itu Ani lagi memberi makan kucing dan Erna lagi mandiin anjing. Di antara keduanya, siapa yang kurang pintar? Ani, dia menuang makanan anjing ke tempat makan kucing. Lukman dan Anton harus menghadiri interview kerja jam 4 sore. Lukman lagi nyiapin bekal dan Anton lagi menyetrika bajunya biar necis. Siapa yang kurang cerdas? Anton. Aduh, interviewnya dimulai 5 menit lagi, tapi dia masih nyetrika baju di rumah. Yang bener aja. Lukman juga masih di rumah sih, tapi jadwal interviewnya masih sejam lagi. Nurul dan Gina lagi bersih-bersih rumah, dan Nurul sibuk memvakum ruang santai di rumahnya sambil mendengarkan lagu dangdut. Sedangkan Gina sibuk membersihkan jendela. Siapa yang kurang pintar? Nurul, kabel vakum cleanernya belum dicolokin tuh. Siska dan Adam mau piknik untuk menghabiskan liburan musim panas. Siska mau liburan ke Spanyol dan Adam ke Chili. Siapa yang kurang pintar? Adam, dia memasukkan celana pendek dan baju renang ke kopernya. Pasti nggak akan dipakai lah, di Chili lagi musim dingin. Sepanjang malam, Jatmiko dan Amelia nggak bisa tidur nyenyak karena anjing tetangga berisiknya minta ampun. Sambil bikin kopi, Amelia minta Jatmiko untuk buang sampah keluar rumah. Siapa yang kurang cerdas? Jatmiko itu bukan sampah yang mau dia buang, tapi mainan lama yang mau mereka donasikan. Jovita dan Tessa lagi masak makan malam. Siapa yang kurang pintar? Keduanya, Jovita mematikan api pakai air. Lalu gimana dengan Tessa? Ada tikus di dekat kompor dan adonan kuenya dihinggapi semut.